begitu kecilkan nyalinya orang-orang yang memiliki kebenaran itu untuk menghadapi kesewenang-wenangan, kemunafikan, atau kekuasaan? Ataukah dia cuma berani menyembunyikan keyakinan? Salam jumpa untuk kita semua yang menyempatkan diri untuk menonton atau melihat channel ini. Terima kasih untuk kunjungan kalian di channel yang sederhana ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah tema yang akhir-akhir ini kebanyakan orang mempelintirnya dengan caranya sendiri, yaitu tentang kebenaran. Kebenaran itu akhir-akhir ini dipertanyakan keberadaannya. Orang mempertanyakan kenapa kebenaran itu sering dipelintir, sering disalahgunakan, sering disalahartikan. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba melihat apa itu kebenaran. Nah, menurut saya kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang diakui sebagai sebuah hukum, tatanan, atau sebuah nilai. Nah, kebenaran tentunya harus dijunjung atau dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan apapun di tengah dunia ini. Siapapun dia, apapun jabatannya, dia harus memiliki kebenaran sebagai dasar dari kehidupannya. Nah, tetapi pertanyaan untuk kita dalami secara bersama, mengapa banyak orang yang berusaha untuk mencari titik lemah dari kebenaran itu sendiri? Kebenaran itu seringkali harus dijadikan bahan untuk perselisihan yang justru sering ingin menjatuhkan kebenaran itu sendiri. Nah, apalagi bila kebenaran itu milik mereka yang memiliki perbedaan persepsi atau sudut pandang. Bila orang memiliki kepentingannya masing-masing, kebenaran itu dijadikan sebagai alat untuk pemuas kepentingannya itu. Nah, kebenaran pun bahkan akhir-akhir ini sering diperdebatkan. Semua ingin mencari pembenaran masing-masing. Bila pembenaran sudah sampai pada titik perdebatan, yang terjadi adalah orang akan berusaha untuk mencari titik lemah dari lawannya itu atau lawan bicaranya itu. Nah, hal ini seharusnya hanya terjadi di arena sepak bola atau arena-arena pertandingan lainnya. Sehingga orang berusaha untuk mencari kemenangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kebenaran itu sering muncul justru bukan sesuatu yang benar. Kebenaran menjadi milik beberapa versi saja. Kebenaran menjadi milik beberapa orang. Misalnya, kebenaran menjadi versi kekuasaan atau kebenaran versi golongan, versi kebutuhan, atau versi kepentingan masing-masing. Nah, kebenaran yang hakiki yang menggunakan hati nurani ini orang tinggalkan. Ini yang menjadi persoalan. Padahal kebenaran yang sesungguhnya itu datang dari hati nurani masing-masing orang. Karena di dalam hati nurani tersimpan kebenaran yang hakiki. Kebenaran dalam hati nurani, dalam hati setiap orang itu sudah tidak mempunyai tempat lagi. Karena dalam hati seseorang itu sudah memiliki berbagai macam kepentingan. Ini yang menjadi persoalan. Nah, kebenaran tentang sikap seseorang itu berhubungan dengan apa yang harus dipegang teguh atau dijunjung tinggi,
atau dihormati. Dan jangan-jangan kita mencoba untuk mengusiknya. Hal ini sangat prinsipil. Maka bila wajar ada orang yang menjadikan kebenaran itu sebagai hal yang untuk memenuhi kebutuhannya, dia memegang teguh kebenaran itu dalam dirinya, sehingga jangan heran ketika kebenaran yang dia anut itu diusik, dia menjadi marah. Ini yang menjadi persoalan saat ini. Selain dari kebenaran tentang akhlak seseorang, nah untuk melihat kebenaran itu, kita perlu melihat atau memiliki kedewasaan, kearifan atau wawasan yang luas. Nah, pada hakikatnya semakin usaha kita keras atau semakin kita bekerja keras untuk menunjukkan dan memaksakan kebenaran, maka semakin nyata kebenaran itu diragukan. Dan semakin cepat orang memvonis suatu kesalahan, semakin jelas juga kemampuannya atau ketidakmampuannya dalam memahami kesalahan itu. Kita sering dibuat bingung saat melihat realita atau masalah, benar atau salah. Saat kita tanya pada beberapa orang misalnya tentang kebenaran, orang akan menjawab bermacam-macam jawaban atau perspektif tentang kebenaran itu. Kebenaran itu mendapat jawaban dari setiap sudut pandang masing-masing. Nah, ini kita harus pertanyakan kembali. Ada apa sih dengan kebenaran itu? Di manakah kebenaran itu bersembunyi? Begitu kecilkah nyalinya orang-orang yang memiliki kebenaran itu untuk menghadapi kesewenang-wenangan, kemunafikan, atau kekuasaan? Ataukah dia cuma berani menyembunyikan keyakinan? Baru berani bicara lantang bila kebenaran itu sudah nyata, itu berlawanan dengan kebenaran yang sudah dia anut. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini ada hukum alam yang dalam bahasa filsafat itu disebut logika biner. Bahwa ketika ada kebenaran, ada kesalahan di dunia ini. Nah, berbeda dengan Allah sendiri, Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa filsafat, dia adalah causa prima, penyebab yang utama, penyebab segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada disebabkan oleh Allah sendiri. Sehingga termasuk kebenaran Allah adalah kebenaran yang paling mendasar, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam Allah tidak ada kesalahan. Sehingga kebenaran-kebenaran yang kita anut itu adalah kebenaran yang kita pelajari atau menjadi kita contohi dari kebenaran Allah sendiri. Ini kebenaran yang mendasar. Bahwasanya dalam Allah itu tidak ada kesalahan. Sehingga kebenaran-kebenaran yang kita miliki sekarang adalah kebenaran yang bersifat kulit luarnya saja. Dalam kebenaran yang kita anut memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kesalahan, jangan pernah menyalahkan bahwa yang orang lain katakan itu benar. Ketika kita menganggap diri benar, tentu saja orang lain menganggap atau memandangnya ada yang salah dengan pernyataan kita atau dengan cara hidup kita, cara bicara kita. Sehingga jangan pernah sekali-kali kita memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Karena belum tentu kebenaran yang kita anut itu sama dengan kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi pada dasarnya kebenaran itu hanya tergantung dari Allah sendiri.
ketika Allah sudah berbicara tentang ini, pada dasarnya kebenaran itu adalah benar. Yang Allah bicarakan itu adalah benar. Tidak ada yang salah dalam Allah sendiri. So, kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah untuk mempelajari kebenaran yang paling mutlak itu. Sehingga paling tidak di dalam kehidupan kita telah memiliki dasar kebenaran, yaitu dari Allah sendiri. Nah, ini yang coba kita bangun dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Semoga dengan penjelasan singkat ini bisa membuat kita lebih meyakini atau percaya terhadap kebenaran yang paling mutlak di dunia ini. Thank you.